Bapak Presiden, tidak lengkap kalau saya tidak bicara soal Pilkada DKI karena Bapak Presiden kan bekas Gubernur DKI dan sekarang lagi ada proses menuju Pilkada DKI yang orang bilang Pilkada DKI itu sama dengan kursi RI 3, tapi juga orang bilang Pilkada DKI ini rasa Pilpres. Kan Bapak Presiden pasti ikuti nih, ada komentar tentang ini. Ya, yang jelas masyarakat sekarang ini sudah diberikan pilihan-pilihan yang baik-baik. Ada Mas Agus, Bu Silvi, ada Pak Ahok, Pak Jarot, ada Mas Anies, dan Mas Sandi Uno. Saya kira pilihan-pilihan seperti itu yang yang saya lihat memang dan pernah saya rasakan bahwa di DKI ini sudah pinter-pinter lah. Saya kira saya sudah nggak usah bicara. Di DKI ini sudah pintar-pintar jadi nggak usah bicara. Kita nggak usah bicara. Mereka nanti akan memilih apa yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Saya kira pilihan-pilihan ini sudah baik-baik. Ada nama-nama yang tadi sudah saya sampaikan. Ya silakan masyarakat memilih. Cuman sekarang yang kita harus ingatkan. Demokratis, jangan sara, kan sara lagi rame, terbuka. Ya. Saya kira yang paling penting itu. Sekarang ada cerita tentang sara bukan? Ini sudah rame, itu terutama di sosmed ya. Kalau yang paling Bapak penting Presiden, itu. Kalau Bapak Presiden lihat begini? Yang paling penting jangan sara, udah. Karena jangan dikipas-kipasi, dipanas-panasi dengan sara. Saya kira sekali lagi masyarakat sudah pinter, masyarakat sudah dewasa, mereka sudah mampu kok mengkalkulasi dan memilih. Ini kan pemimpin tidak ada muda, lagi yang tertutup sebetulnya bisa kelihatan. Pemimpin muda yang saya kira nggak ada yang bisa kita tutup-tutupi lagi. Bapak Presiden, ini kan cerita saya sudah dengar dari Mas Johan Budi tentang sikap Bapak Presiden terhadap pilkada, netral terhadap semuanya. Tapi kan susah sekali publik untuk memisahkan bahwa Bapak Presiden dulu pernah menjadi gubernur, Pak Ahok jadi wakil gubernur, sehingga orang bilang, udah Ahok itu orangnya Pak Jokowi gitu. Kita itu bicara pilkada mestinya ya, pilihan gubernur, wakil gubernur, pilihan wali kota, wakil wali kota, pilihan bupati, wakil bupati itu kan dari Sabang sampai Merauke. Betul. Jangan semuanya tertuju pada DKI. Ini kan banyak sebetulnya. Banyak sekali kan pilkada di seantero negara kita ini. Sehingga jangan yang diangkat selalu DKI terus yang lain kan menjadi tidak ada pemberitaan. Bapak Presiden, ini masih soal pilkada. Ini menarik bahwa sebuah survei di Kompas di situ mengatakan menemukan 95% pemilih akan memilih pemimpin berdasarkan track record. Dari 95% ini, 35% mengatakan sangat mementingkan track record, 60% pentingkan track record. Sebagai presiden, kalau lihat perubahan pola orang memilih, itu kan berarti ini bukan soal agama, soal suku dan lain-lain. Apa sebetulnya yang itulah nanti yang akan membawa negara kita itu maju. Artinya rakyat sudah pinter, rakyat sudah dewasa, rakyat tidak bisa dikipas-kipasi dengan sara dan yang lain-lainnya. Artinya masyarakat sudah punya kalkulasi sendiri. Inilah nanti yang akan membawa negara kita maju karena pemimpin yang dipilih oleh rakyat, baik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, itu adalah memang orang-orang yang terbaik di daerahnya, orang-orang yang terbaik di provinsinya. Kalau kinerja itu berarti orang yang betul-betul bekerja, bukan? Iya, mereka akan melihat itu, mereka akan melihat rekam jejak, mereka akan melihat pemimpin itu bersih atau tidak bersih, mereka akan melihat kemampuan. Saya kira arah ke sana di semua daerah ini akan sangat baik.
lagi. 23 Juni lalu, Presiden Joko Widodo berkunjung ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Di sana Presiden menggelar rapat bersama sejumlah menteri yang ikut dalam rombongan. Panglima. Sudirman Said, Luhut Binsar Panjaitan, dan Sofyan Jalil saat itu masih di posnya masing-masing, yakni Menteri SDM, Menko Polhukam, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas. Sebulan kemudian, 3 menteri tadi tak lagi di posisinya. Dalam reshuffle Kabinet 27 Juli 2016, Sudirman Said bahkan terpental dari kabinet. Presiden mempercayakan posisi Menteri ESDM kepada Archandra Tahar. Luhut Panjaitan dan Sofyan Jalil masih di kabinet, namun keduanya digeser menjadi Menko Kemaritiman dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN. Archandra Tahar menjadi satu dari 9 orang baru dalam kabinet kerja. Tokoh yang menarik perhatian publik antara lain Wiranto dan Sri Mulyani Indrawati. Wiranto menjadi Menko Polhukam, posisi yang dulu digenggamnya di masa Abdurrahman Wahid tahun 1999 hingga 2000. Sementara Sri Mulyani didapuk memimpin Kementerian Keuangan. Karena insiden kewarganegaraan ganda, Presiden memberhentikan Archandra pada 15 Agustus lalu. Orang Minang ini hanya 20 harian menjadi orang nomor 1 di Kementerian ESDM. Memberhentikan dengan hormat Saudara Archandra Tahar. Namun kartu Archandra hidup lagi setelah masalah kewarganegaraannya beres. Pada 14 Oktober lalu, Presiden melantiknya sebagai Wakil Menteri ESDM. Menteri ESDM dipercayakan kepada Ignatius Jonan, menteri yang sempat tergusur dalam reshuffle Kabinet Jilid 2. Kini, Jonan dan Archandra diharapkan menjadi dui tunggal yang mampu mengelola energi dan sumber daya mineral Indonesia. Bapak Presiden, ini kita menuju ke bagian akhir. Saya rasanya tidak lengkap kalau tidak bertanya soal reshuffle. Sedikit saja. Sebetulnya pertanyaan saya sebagai wartawan juga mungkin pertanyaan rakyat. Ketika Bapak membuat reshuffle pertama dan kedua, tidak terlalu banyak penjelasan. Sampai kemudian orang mengatakan narasinya terlalu sedikit. Dan seperti ada apa gitu yang agak misterius. Mungkin itu. Kenapa seperti itu Bapak Presiden? Ya kalau ada pertanyaan sebetulnya bisa saya jelaskan. Karena memang nggak ada pertanyaan. Yang jelas setiap reshuffle pasti kita menilai hal yang berkaitan dengan kinerja, performance, kemudian juga yang berkaitan dengan visi kita ke depan. Dan yang paling penting memang saya menyukai menteri-menteri yang bisa menguasai lapangan, menguasai masalah, mampu menjadi eksekutor yang cepat dan punya kemampuan manajerial yang baik. Karena memang kalau kita mau kerja detail memang harus seperti itu. Bapak Presiden, kenapa saya mempertanyakan ini lagi? Tahun lalu ketika kita ketemu di Istana Bogor, saya bertanya tentang kabinet yang gaduh dari reshuffle itu gitu. Sekarang kan setelah reshuffle yang kedua, kita tidak mendengar ada kegaduhan, walaupun ada 1-2 lah. Ya kalau ada itu sebenarnya juga dinamika. Tetapi sekali lagi kabinet kerja inilah tim. Kerjanya bukan kerja perorangan menteri-menteri, tetapi kerja dalam sebuah tim, dalam mengegulkan sebuah program. Saya kira arahnya ke sana. Kalau dalam tim ribut sendiri kan juga akan tidak baik dalam nyusun program dan melaksanakan program yang ada. Bapak Presiden, terakhir, saya tinggal di Cibubur. Dan saya tahu ketika Bapak Presiden datang dari Bogor atau pulang ke Bogor, saya melihat ada perbedaan dengan Pak SBY dulu soal rangkaian mobil. Dan saya dengan Pak Jokowi kalau jalan, itu tidak ada mobil yang stop. Jadi cuman tutut gitu. Jadi kemudian masih jalan beriringan. Tidak terlihat seperti ada menyetop mobil dan seterusnya. Sebagai pribadi saya sering ikuti dari dekat itu perjalanan dan saya senang melihat Presiden melakukan hal seperti itu yang
seperti tidak berjarak dengan orang-orang lain sekitarnya. Kenapa sampai berubah protokoler seperti ini? Ya kita rangkaian kita sekarang berapa ya? Kadang 5, kadang 6, atau paling Betul. banyak 7. Dan saya senang hal-hal yang simple seperti itu. Kemudian kalau berjalan bersama-sama dengan masyarakat ya sudah berjalan saja. Misalnya macet pun kan, di Iya, depan macet pun harus ikut ya dulu. kita pelan-pelan Harus juga ikut kan. dulu. Artinya, dan saya sudah sampaikan jangan pakai bunyian nguing-nguing lah. Betul. Yang lain macet malah kita nguing-nguing, orang masyarakat juga jengkel melihat hal seperti itu. Saya kira hal seperti ini yang ya kalau kita ingin segera datang ke sebuah tempat dan sangat tergesa-gesa ya mungkin diperlukan, tapi kalau kita di jalan dan ya kalau di Jakarta ini sebelum MRT jadi, LRT jadi, kejadian ini akan terus kita alami. Sehingga ini yang kita kejar adalah transportasi massal. Memasuki tahun ketiga, saya dengarkan Bapak Presiden bicara soal reformasi hukum. Saya butuh penjelasan pendek tentang ini. Ya ini sebuah kebijakan makronya, ini kan menyangkut hal yang berkaitan dengan penataan regulasi kita yang tumpang tindih. Banyak sekali, ada hampir 62.000 setelah dihitung terakhir kemarin regulasi-regulasi kita yang ini juga bukan mempercepat sebuah proses, tapi ini yang menghambat dan meruwetkan. Ini yang akan kita selesaikan. Kemudian yang berkaitan dengan penataan kelembagaan, ini penting sekali. Kemudian yang berkaitan dengan perbaikan sumber daya manusia kita, ini juga penting. Kemudian yang berkaitan lagi dengan penyelesaian perkara-perkara yang menumpuk, bagaimana sistem itu dibangun agar ini bisa lebih cepat lagi. Dan banyak sekali memang ada 7 step yang akan kita lakukan, peta jalannya juga sudah kita buat, tetapi yang pertama memang yang akan kita kerjakan adalah yang berkaitan dengan tadi pemberantasan pungli, penyelundupan, mafia hukum, dan yang berkaitan dengan pembangunan lapas. Karena lapas kan sudah hampir 2 sampai 3 kali lipat over kapasitas. Bapak Presiden, terima kasih sudah berbincang-bincang di DBS To The Point. Terima kasih, Pak Don. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Presiden Jokowi dalam DBS To The Point spesial 2 tahun pemerintahan Jokowi JK kali ini. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam DBS To The Point episode berikutnya. Terhadap semuanya. Tapi kan susah sekali publik untuk memisahkan bahwa Bapak Presiden dulu pernah menjadi gubernur, Pak Ahok jadi wakil gubernur, sehingga orang bilang, udah Ahok itu orangnya Pak Jokowi gitu. Kita itu bicara pilkada mestinya ya, pilihan gubernur, wakil gubernur, pilihan wali kota, wakil wali kota, pilihan bupati, wakil bupati itu kan dari Sabang sampai Merauke. Jangan semuanya tertuju pada DKI. Ini kan banyak sebetulnya. Banyak sekali kan pilkada di seantero negara kita ini. Sehingga jangan yang diangkat selalu DKI terus yang lain kan menjadi tidak ada pemberitaan. Bapak Presiden, ini masih soal pilkada. Ini menarik bahwa sebuah survei di Kompas di situ mengatakan menemukan 95% pemilih akan memilih pemimpin berdasarkan track record. Dari 95% ini, 35% mengatakan sangat mementingkan track record, 60% pentingkan track record. Sebagai presiden, kalau lihat
perubahan pola orang memilih, itu kan berarti ini bukan soal agama, soal suku dan lain-lain. Apa sebetulnya yang ya itulah nanti yang akan membawa negara kita itu maju. Artinya rakyat sudah pintar, rakyat sudah dewasa, rakyat tidak bisa dikipas-kipasi dengan SARA dan yang lain-lainnya. Artinya masyarakat sudah punya kalkulasi sendiri. Inilah nanti yang akan membawa negara kita maju karena pemimpin yang dipilih oleh rakyat, baik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, itu adalah memang orang-orang yang terbaik di daerahnya, orang-orang yang terbaik di provinsinya. Lihat kinerja itu berarti orang yang betul-betul bekerja, bukan? Iya, mereka akan melihat itu, mereka akan melihat rekam jejak, mereka akan melihat pemimpin itu bersih atau tidak bersih, mereka akan melihat kemampuan. Saya kira arah ke sana di semua daerah ini akan sangat baik. Kan masih jalan beriringan, tidak terlihat seperti ada menyetop mobil dan seterusnya. Sebagai pribadi saya sering ikuti dari dekat itu perjalanan. Dan saya senang melihat Presiden melakukan hal seperti itu yang seperti tidak berjarak dengan orang-orang lain di sekitarnya. Kenapa sampai berubah protokoler seperti ini? Ya rangkaian kita sekarang berapa ya? Kadang 5, kadang 6, atau paling banyak 7. Dan saya senang hal-hal yang simpel seperti itu. Kemudian kalau berjalan bersama-sama dengan masyarakat ya sudah berjalan saja. Misalnya macet pun kan, iya, macet pun harus ikut dulu. Ya kita pelan-pelan juga kan. Artinya, dan saya sudah sampaikan jangan pakai bunyian nguing-nguing lah. Itu yang lain macet malah kita nguing-nguing, orang masyarakat juga jengkel melihat hal seperti itu. Saya kira hal seperti ini yang ya kalau kita ingin segera datang ke sebuah tempat dan sangat tergesa-gesa ya mungkin diperlukan, tapi kalau kita di jalan dan ya kalau di Jakarta ini sebelum MRT jadi, LRT jadi, kejadian ini akan terus kita alami, sehingga ini yang kita kejar adalah transportasi massal. Memasuki tahun ketiga, saya dengarkan Bapak Presiden bicara soal reformasi hukum. Saya butuh penjelasan pendek tentang ini. Ya ini sebuah kebijakan makronya, ini kan menyangkut hal yang berkaitan dengan penataan regulasi kita yang tumpang tindih. Banyak sekali, ada hampir 62.000 setelah dihitung terakhir kemarin, regulasi-regulasi kita yang ini juga bukan mempercepat sebuah proses, tapi ini yang menghambat dan meruwetkan. Ini yang akan kita selesaikan. Kemudian yang berkaitan dengan penataan kelembagaan, ini penting sekali. Kemudian yang berkaitan dengan perbaikan sumber daya manusia kita, ini juga penting. Kemudian yang berkaitan lagi, Bapak Presiden, tidak lengkap kalau saya tidak bicara soal Pilkada DKI, karena Bapak Presiden kan bekas gubernur DKI. Dan sekarang lagi ada proses menuju Pilkada DKI, yang orang bilang Pilkada DKI itu sama dengan kursi RI 3, tapi juga orang bilang Pilkada DKI ini rasa Pilpres. Kan Bapak Presiden pasti ikuti nih, ada komentar tentang ini. Ya yang jelas masyarakat sekarang ini sudah diberikan pilihan-pilihan yang baik-baik. Ada Mas Agus, Bu Silvi, ada Pak Ahok, Pak Jarot, ada Mas Anies, dan Mas Sandi Uno. Saya kira pilihan-pilihan seperti itu yang yang saya lihat memang dan pernah saya rasakan bahwa di DKI ini sudah pinter-pinter lah. Saya kira saya sudah nggak usah bicara. Di DKI ini sudah pintar-pintar jadi nggak usah bicara. Kita nggak usah bicara. Mereka nanti akan memilih apa yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Saya kira pilihan-pilihan ini sudah baik-baik. Ada
nama-nama yang tadi sudah saya sampaikan, ya silahkan masyarakat memilih. Cuman sekarang yang kita harus ingatkan, demokratis, jangan SARA, kan SARA lagi rame, adil, terbuka. Ya. Saya kira yang paling penting itu. Sekarang ada cerita tentang SARA, bukan? Ini sudah rame, itu terutama di sosmed ya. Kalau yang paling Bapak penting Presiden, itu. Kalau Bapak Presiden lihat begini? Yang paling penting jangan SARA, udah. Karena jangan dikipas-kipasi, dipanas-panasi dengan SARA. Saya kira sekali lagi masyarakat sudah pinter, masyarakat sudah dewasa, mereka sudah mampu kok mengkalkulasi dan memilih. Ini kan pemimpin tidak ada lagi muda, yang tertutup sebetulnya bisa kelihatan. Iya, pemimpin muda yang saya kira nggak ada yang bisa kita tutup-tutupi lagi. Bapak Presiden, ini kan cerita saya sudah dengar dari Mas Johan Budi tentang sikap Bapak Presiden terhadap pilkada. Lagi. 23 Juni lalu, Presiden Joko Widodo berkunjung ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Di sana Presiden menggelar rapat bersama sejumlah menteri yang ikut dalam rombongan. Panglima. Sudirman Said, Luhut Binsar Panjaitan, dan Sofyan Jalil saat itu masih di posnya masing-masing, yakni Menteri SDM, Menko Polhukam, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas. Sebulan kemudian, 3 menteri tadi tak lagi di posisinya. Dalam reshuffle Kabinet 27 Juli 2016, Sudirman Said bahkan terpental dari kabinet. Presiden mempercayakan posisi Menteri ESDM kepada Archandra Tahar. Luhut Panjaitan dan Sofyan Jalil masih di kabinet, namun keduanya digeser menjadi Menko Kemaritiman dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN. Archandra Tahar menjadi satu dari 9 orang baru dalam kabinet kerja. Tokoh yang menarik perhatian publik antara lain Wiranto dan Sri Mulyani Indrawati. Wiranto menjadi Menko Polhukam, posisi yang dulu digenggamnya di masa Abdurrahman Wahid tahun 1999 hingga 2000. Sementara Sri Mulyani didapuk memimpin Kementerian Keuangan. Karena insiden kewarganegaraan ganda, Presiden memberhentikan Archandra pada 15 Agustus lalu. Orang Minang ini hanya 20 harian menjadi orang nomor 1 di Kementerian ESDM. Memberhentikan dengan hormat Saudara Archandra Tahar. Namun kartu Archandra hidup lagi setelah masalah kewarganegaraannya beres. Pada 14 Oktober lalu, Presiden melantiknya sebagai Wakil Menteri ESDM. Menteri ESDM dipercayakan kepada Ignatius Jonan, menteri yang sempat tergusur dalam reshuffle Kabinet Jilid 2. Kini, Jonan dan Archandra diharapkan menjadi dui tunggal yang mampu mengelola energi dan sumber daya mineral Indonesia. Bapak Presiden, ini kita menuju ke bagian akhir. Saya rasanya tidak lengkap kalau tidak bertanya soal reshuffle. Sedikit saja. Sebetulnya pertanyaan saya sebagai wartawan juga mungkin pertanyaan rakyat. Ketika Bapak membuat reshuffle pertama dan kedua, tidak terlalu banyak penjelasan. Sampai kemudian orang mengatakan narasinya terlalu sedikit. Dan seperti ada apa gitu yang agak misterius. Mungkin itu. Kenapa seperti itu Bapak Presiden? Ya kalau ada pertanyaan sebetulnya bisa saya jelaskan. Karena memang nggak ada pertanyaan. Yang jelas setiap reshuffle pasti kita menilai hal yang berkaitan dengan kinerja, performance, kemudian juga yang berkaitan dengan visi kita ke depan. Dan yang paling penting memang saya menyukai menteri-menteri yang bisa menguasai lapangan, menguasai masalah, mampu menjadi eksekutor yang cepat dan punya kemampuan manajerial yang baik. Karena memang kalau kita mau kerja detail memang harus seperti itu. Bapak Presiden, kenapa saya mempertanyakan ini lagi? Tahun lalu ketika kita ketemu di Istana Bogor, saya bertanya tentang kabinet yang gaduh.
dari reshuffle itu gitu. Sekarang kan setelah reshuffle yang kedua kita tidak mendengar ada kegaduhan, walaupun ada satu dua lah. Ya kalau ada itu sebenarnya juga dinamika. Tetapi sekali lagi kabinet kerja inilah tim. Kerjanya bukan kerja perorangan menteri-menteri, tetapi kerja dalam sebuah tim, dalam mengegulkan sebuah program. Saya kira arahnya ke sana. Kalau dalam tim ribut sendiri kan juga akan tidak baik dalam menyusun program dan melaksanakan program yang ada. Bapak Presiden, terakhir, saya tinggal di Cibubur, dan saya tahu ketika Bapak Presiden datang dari Bogor atau pulang ke Bogor, saya melihat ada perbedaan dengan Pak SBY dulu soal rangkaian mobil. Dan saya dengan Pak Jokowi kalau jalan itu tidak ada mobil yang stop. Jadi cuman tutut gitu. Jadi kemudian jalan